Perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Arjuna Praja Gugup dengan NIM 64235204. Perkenalkan, nama saya Rehan Syuriansyah dengan NIM 4235098. Saya Muhammad Alfarezi dengan NIM 64235029. Dengan saya Yoga Pratama dengan NIM 64235097. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang sudah kami buat tentang perhitungan anggaran piutang. Latar belakang, menurut Skousen, piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa dia berhutang. Piutang penting bagi para manajer dan investor karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu karena piutang merupakan aset dalam laporan keuangan yang harus mencerminkan nilainya. Kedua, persoalan menyangkut piutang adalah dasar untuk penentuan laba dan pengukuran kinerja perusahaan. Ketiga, piutang dagang dapat menjadi aset yang tidak produktif. Lanjut, rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara menyusun anggaran piutang yang akurat dan sesuai dengan proyeksi penjualan perusahaan. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi estimasi piutang dalam suatu periode anggaran. Yang ketiga, bagaimana dampak perhitungan anggaran piutang terhadap arus kas dan kinerja keuangan perusahaan. Lanjut, tujuannya yang pertama menjelaskan metode dalam menghitung anggaran piutang yang efektif dan efisien. Kedua, mengidentifikasi komponen dan variabel yang mempengaruhi jumlah piutang yang dianggarkan. Yang ketiga, menganalisis peran anggaran piutang dalam menjaga kestabilan likuiditas perusahaan. Dilanjutkan oleh Rehan. Untuk manfaat, yang pertama memberikan pemahaman kepada manajemen mengenai pentingnya perencanaan piutang dan yang terukur. Yang kedua, menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun strategi pengelolaan piutang guna menghindari kredit macet. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan kas dan mengelola keuangan secara lebih optimal. Eh, yang selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama, kebijakan kredit perusahaan. Yang kedua, volume dan pola penjualan kredit. Yang ketiga, riwayat pembayaran konsumen. Yang keempat, ketentuan dan jangka waktu pembayaran. Yang kelima, kondisi ekonomi dan sektor industri. Yang keenam, sistem pengawasan dan proses penagihan. Yang ketujuh, ada prediksi penjualan ke depan. Pengertian piutang, piutang wesel, dan piutang usaha atau dagang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas atau account receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Lanjut, nilai 9. Pengertian piutang wesel. Piutang wesel atau notes receivable, piutang ini timbul karena transaksi penjualan secara kredit atau bisa juga berasal dari pemberian pinjaman yang telah dilakukan perusahaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang disebut sebagai surat berharga. Dilanjutkan dengan yoga. Yuk, Pengertian piu, pengertian piu, pengertian piutang usaha dagang. Piutang usaha menurut Harrison J.R. Tedek 2011-2091 adalah jumlah yang dapat ditagih dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa. Umumnya diklarifikasikan sebagai aset lancar. Sedangkan menurut Rudianto 2012
2010. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva lancar. Lanjut 11. Lanjutan piutang usaha dagang. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa piutang usaha adalah piutang yang berasal dari pengeluaran kredit jangka pendek dan biasanya dapat ditagih dalam waktu sampai 60 hari atau dalam tempo kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva lancar. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi atas dua, yaitu piutang usaha atau piutang terhadap langganan dan piutang yang akan diterima. Lanjut Hal-hal 12. yang termasuk piutang yang akan diterima. Satu, bunga yang masih harus diterima yang timbul dari aktiva yang dimiliki perusahaan seperti wesel, tagih, dan bond. Dua, piutang sewa yang masih harus diterima yang ditimbul dari hasil penyewaan seperti gedung, mobil, alat-alat besar lainnya. Tiga, pendapatan piutang merupakan pendapatan yang akan diterima sebagai hasil investasi dalam perusahaan. Lanjut 13. Lanjut. Hal pengertian piutang menurut para ahli. Mardiasomo 2016 mengatakan piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit. Sedangkan menurut Giri 2017, piutang adalah tuntunan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Berdasarkan definisi piutang menurut para ahli, piutang dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan yang ditimbulkan akibat penjualan atau penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan yang dilakukan suatu saat yang mengakibatkan adalah adanya tuntunan kepada pelanggan atau pihak lain di masa yang akan datang. Dilanjutkan Rezi. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang. Piutang terdiri dari beberapa jenis dalam Navarin pada tahun 2013, yaitu piutang surat berharga, contohnya biliet giro, belum jatuh tempo, biliet biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Beban bayar di muka, contoh sewa dibayar di muka, iklan bayar di muka, dan bunga bayar di muka. Setoran jaminan, contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak, contohnya adalah angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Untuk kesimpulannya, piutang usaha merupakan transaksi yang paling umum atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dapat timbul karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap calon pembeli. Penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit dapat memberikan keuntungan bagi calon pembeli dan menyebabkan peningkatan calon pembeli dari setiap pembelian yang dilakukan secara kredit. Tidak menutup kemungkinan perusahaan yang dilak- perusahaan dapat mengalami kerugian seperti piutang yang tidak dapat ditagihkan.
Piutang dapat timbul karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat calon pembeli piutang dikatakan lancar apabila pembayaran piutang dilakukan dalam waktu 14 hari. Piutang dikatakan tidak lancar apabila pembayaran piutang dilakukan waktu lebih dari 60 hari. Lalu untuk saran bagi perusahaan, sebelum dilakukannya penjualan kredit, pihak manajemen perusahaan meminta agar calon debitur melampirkan company profile bagi perusahaan dan identitas diri bagi perseroan dalam sales order guna kebutuhan saat proses penagihan. Lalu untuk peneliti selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak memperoleh data piutang yang banyak untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mencoba membandingkan antara hasil sebelum sistem informasi piutang diterapkan dengan hasil setelah sistem informasi piutang yang telah diterapkan pada perusahaan agar dapat diketahui keefektivitasnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.